Bapa di surga, dengan rasa syukur kami boleh memasuki minggu yang baru, hari yang baru pagi ini. Kami tetap percaya kasih setiamu selalu baru setiap pagi atas kami. Ketika kami boleh memuji dan menyembah Engkau pagi ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada, Engkau mengisi cawan hidup kami. Ketika kami saat ini mau mendengar akan firman-Mu, kami tahu Tuhan, Roh Kudus sendiri yang akan mengajar kami. Yang akan berbicara kepada kami satu persatu. Biar Tuhan kami boleh punya hati yang selalu terbuka untuk apa yang Engkau mau. Untuk hidup kami terus menerus diperbaharui oleh kebenaran-Mu. Biarlah pekerjaan dan karya-karya-Mu Tuhan semakin besar, semakin dahsyat atas hidup kami. Dan pagi ini Tuhan, kami mau menyiapkan seluruh keberadaan pikiran hati kami untuk firman-Mu. Buat hati kami, hati yang selalu menjadi tanah yang baik untuk setiap benih firman-Mu. Bekerjalah Tuhan atas kami dengan perkataan-perkataan yang ilahi untuk kami boleh terima pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Beberapa hari yang lalu dalam PA saya ada seorang yang bersaksi. Dan kesaksiannya sungguh menguatkan buat saya. Memberikan kepada saya banyak inspirasi ilahi. Teman saya ini yang ikut PA saya sudah bertahun-tahun sebetulnya. Tapi juga absennya bertahun-tahun. Jadi artinya mungkin saya hitung-hitung kali 2 tahun ya gak pernah datang gitu. Tapi tidak berarti dia tidak ada di lingkungan kita. Tetap ada, tetap melayani. Cuma gak datang aja di PA. Saya tahu ada sesuatu dan sering kali di dalam hati saya juga ada sebuah beban untuk rekan saya itu. Dan ternyata menurut kesaksiannya pada waktu itu, karena sebenarnya sungguh mengejutkan ketika dia bilang saya mau datang. Sudah lama gak datang, tapi saya melihat juga beberapa waktu ini karena saya bagaimanapun terus mengamati ada pekerjaan-pekerjaan dan tugas-tugas yang memang baru untuk dikerjakan. Jadi saya pikir oh dia sekarang sibuk. Tiba-tiba dia datang dan dia bilang saya mau bersaksi. Selama beberapa tahun dia meninggalkan PA, ya tanda petik ya, bukan meninggalkan Tuhan lah. Mungkin sedikit meninggalkan. Dia bilang, saya letih, saya lesu, saya apatis, saya sudah tidak punya pengharapan lagi. Doa bertahun-tahun, minta tolong sama Tuhan. Tapi sepertinya Tuhan tidak menjawab. Sepertinya Tuhan itu gak jelas lah buat dia. Sehingga dia merasakan udah gak ada harapan lagi. Bahkan dia bilang sama kami, saya sudah berhenti berdoa. Saya sudah tidak punya harapan lagi. Doa bertahun-tahun untuk sebuah kelepasan dalam soal ekonomi. Tapi sepertinya Tuhan itu gak jawab. Dan dia merasakan kehilangan pengharapan. Sehingga dia bilang, saya sudah berhenti berdoa. Saya berhenti berharap. Bahkan dia cerita begini, salah satu ceritanya. Saya mendengar Ibu Nani pernah doa. Supaya rekening di bank itu minimal sekian. Doa minta sama Tuhan dan Tuhan mengerjakan. Saya juga lakukan itu walaupun dengan nominal yang jauh lebih kecil. Sesuai dengan iman saya. Karena di rekening saya itu nol terus. Gak pernah ada duit yang mampir. Karena kebutuhan-kebutuhan. Saya tumpang tangan terus minta Tuhan. Buat di rekening saya itu ada duit segini.
Memang dia gak sebutin nama saya, tapi dia bilang bukan jumlah yang besar. Dan tidak pernah terjadi waktu itu. Dia bilang saya sudah hopeless. Tapi kemudian dia menyimpulkan semua dengan hal yang sangat menarik buat saya. Ternyata setelah sekian tahun, saya tahu doa saya yang dulu-dulu itu tidak pernah sia-sia. Ternyata Tuhan tetap memperhitungkan doa saya itu. Walaupun saat itu dia sudah sempat berhenti untuk berdoa. Saya jadi teringat dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Dituliskan, jika kita tidak setia, Dia Tuhan kita tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kita pikir Tuhan yang gak setia ya. Saya sudah doa kok enggak dijawab. Tadi pujiannya juga ada kan. Tapi firman Tuhan mengatakan bahkan ketika kita tidak setia, Dia tetap setia. The Message mengatakan demikian. Di ayat ini. If we give up on Him, He doesn't give up. For there's no way He can be false to Himself. Kalaupun kita sudah nyerah, udahlah gak Tuhan-Tuhanan lagi. Dia tidak pernah nyerah atas hidup kita. Ada terjemahan dalam versi mudah dibaca. Ayat ini. TPT. But even if we are faithless, He will still be full of faith. Bahkan ketika kita itu tidak setia, tapi saya bilang faithless. Faithless itu berarti udah gak punya iman. Have no faith. Kalau saat kita sudah gak setia, biasa orang gak setia itu karena memang sudah gak punya pengharapan. Jadi gak bisa setia lagi. But even if we are faithless, He will still be full of faith. Jadi walaupun kita ini udah gak punya harapan, kita ini udah gak punya iman, kita ini udah kehabisan segala-galanya. Tuhan katakan aku tetap full of faith terhadap hidupmu. Aku tetap punya harapan atas engkau. Aku tetap mau setia kepadamu. Itu Tuhan kita. Ajaib sekali. Saya merenungkan kehidupan saudara saya ini. Saya tuh dari dulu juga pengen nolong dia. Tapi ya sekali lagi manusia tuh gak pernah bisa nolong orang lain. Tapi kemudian saya mulai flashback dengan kehidupannya. Karena dia lama bertahun-tahun ikut PA. Dan saya mengenal dia cukup baik. Dan dia adalah salah satu orang tua murid yang nitipin juga anak-anaknya di Terang Bangsa. Saya sangat tahu sekali kondisinya, keuangannya. Tetapi ajaib, Tuhan selalu menolong. Bukan Terang Bangsa yang nolong, bukan. Tapi dengan cara dan tangan Tuhan sendiri, Tuhan itu tolong anak-anaknya. Sampai satu hari ketika dia mutung nggak datang PA itu, hati saya tetap selalu mendoakan dan berpikir akan saudara saya ini. Tiba-tiba ada tawaran di sekolah Terang Bangsa untuk anak-anak yang baru lulus bisa mendapatkan beasiswa. Saya telepon dia, ayo anakmu maju. Dan ternyata istrinya pun udah mendapatkan, ada sesuatu yang harus dilakukan. Dan mereka urus semua anaknya, ikut tes, singkat cerita. Anaknya mendapatkan beasiswa, bahkan ada uang sakunya. Jadi bisa kuliah. Tapi itu belum mengubah dia untuk menjadi semakin percaya dan balik sama Tuhan. Sementara begitu banyak tangan Tuhan sudah menolong. Tapi itu karena kadang-kadang kita berdoa kan dengan harapan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan Tuhan itu dikatakan tadi di pujian melampaui doa kita sebenarnya.
Walaupun belum dirasakan seperti yang kita minta. Kadang-kadang kita pikir kita lebih baik dari yang Tuhan harapkan. Kita lebih baik dari yang kita rencanakan daripada yang Tuhan rencanakan. Dan yang terakhir, anak bungsunya lulus. Anaknya pun tidak punya harapan. Mana mungkin aku kuliah. Tapi fakta hari ini kita tahu. Anaknya kuliah. Dengan beasiswa full sampai sarjana 1. Dengan tangan Tuhan yang ajaib. Dan kemudian rekan saya ini ketika datang di PA. Ada satu kalimat yang menarik buat saya. Dia bilang, bertahun-tahun saya berdoa. Dan ternyata doa saya yang sudah sempat berhenti itu tetap diperhitungkan Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan. Saya melihat di Mazmur 32 ayat 6. Saya ingat sekali Pak Yusak pernah bicara tentang ayat ini. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Pak Yusak sempat share dan bicara begini. Kamu tahu nggak? Doa itu tabungan. Jadi saat kita itu dalam kesesakan, entah tidak kesesakan, ketika kita terus berdoa, itu tabungan. Dan sesungguhnya waktu ada banjir besar, ada kesesakan, ada masalah, ada apapun, itu tidak akan menghancurkan kita. Karena doa itu tetap ada dalam perhitungan Tuhan. Kita lihat tokoh Bapak orang beriman Abraham. Kejadian 12 ayat 2. Ini firman Tuhan kepada Abraham ketika Tuhan memanggil Abraham keluar. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jelas dikatakan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kalau Tuhan mau pakai Abraham dan Abraham akan menjadi bangsa yang besar, pasti Abraham itu punya keturunan. Bagaimana bisa menjadi bangsa yang besar kalau dia tidak punya keturunan? Saya percaya ketika Abraham terima firman itu dia sangat bersukacita karena dia tahu bahwa satu hari dia akan punya keturunan-keturunan. Tapi ditunggu-tunggu gak datang-datang keturunannya. Dan kita lihat Kejadian 15 ayat 1 sampai 4. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Di detik-detik ini saya melihat sebenarnya Abraham sudah hopeless untuk punya anak. Sehingga dia bilang begini, ya kamu ngasih aku upah gede-gede, kamu berkati aku banyak juga. Akhir-akhirnya Eliezer itu hambaku kan yang menikmati. Karena aku gak dapat keturunan. Padahal sudah dijanjiin akan jadi bangsa yang besar. Tapi dalam penantiannya untuk menantikan keturunan, sempat Abraham berpikir ya sudahlah gak usah pikir-pikir lagi anak. Pasti semua Eliezer yang akan dapat. Tapi ternyata Tuhan tidak seperti itu. Sekali lagi di saat faithless dia bilang aku tetap punya full of faith untuk kamu.
akan jadi ahli warismu, tapi anak kandungmu. Dan kalau kita baca selanjutnya, Abraham percaya ketika dibawa keluar, lihat itu bintang-bintang. Seperti itu nanti keturunanmu. Maka percayalah Abraham. Dia kembali dibangkitkan. Dan dia tahu Allah itu Tuhan yang setia. Daud juga pernah berbicara di dalam Mazmur 56 ayat 9 dalam versi mudah dibaca. Engkau tahu aku sangat gelisah. Engkau tahu betapa banyaknya air mataku. Pasti engkau telah menghitung air mataku semuanya. Jadi di dalam kesesakan kita, Tuhan itu punya hitungan. Saat kita datang, saat kita bercerita, saat kita dalam kesesakan, saat kita menangis, saat kita menjerit, saat kita berdoa. Semua itu ternyata ada hitungannya. Ada catatannya di depan Tuhan. Jadi mari kita jangan berpikir Tuhan kita tuh Allah yang kalau mendengar lupa sama apa yang sudah didengarnya. Tapi dia punya catatan atas setiap seruan hati kita. Dan dia benar-benar adalah Allah yang ternyata tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Teman saya itu dia sudah berhenti berdoa. Habis pengharapan. Tetapi ternyata Tuhan tidak berhenti dalam hidupnya. Memang ketika saya merenungkan di rumah, ketika setelah saya mendengar kesaksiannya, saya melihat kesetiaan Tuhan yang mungkin tidak terlalu ditangkap pada waktu itu oleh teman saya ini. Karena dia berpikir dia berdoa untuk apa yang dia inginkan. Tetapi ternyata ketika saya mulai flashback lagi, tangan Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Menolong satu persatu anaknya selesai di terang bangsa. Satu dengan tangan yang Tuhan yang ajaib. Bahkan Tuhan melanjutkan terus. Anak itu bisa kuliah. Anak yang bungsu kemarin diceritain sama papinya nanya begini. Kamu pengen kuliah? Enggak tahu. Kamu kepengen jadi apa? Enggak tahu. Kalau kamu punya kesempatan kuliah mau ambil jurusan apa? Enggak tahu. Saya berpikir bukan anak ini enggak tahu. Anaknya dia di terang bangsa termasuk anak yang pandai-pandai. Bukan enggak tahu. Tapi tidak punya pengharapan lagi. Kalau aku mau cerita aku pengen jadi ini. Emang papi bisa nyekolahin aku? Mungkin itu dibalik semua itu. Sehingga selalu enggak tahu. Buktinya ketika dibukakan jalan, diberi kesempatan, beasiswa sampai sarjana 1, dia punya pilihan. Jadi kadang-kadang kita juga begitu. Bukan kita tidak tahu apa yang kita mau, tapi kita sendiri seringkali takut kalau itu tidak terjadi dalam hidup kita. Dan mungkin kita sendiri mempertanyakan apa yang nanti terjadi kalau saya punya mimpi. Bahkan seringkali banyak orang Kristen tidak terlalu berani bermimpi karena takut nanti kecewa. Saya mau katakan pagi ini, God never stop working atas hidup kita. Dia tidak pernah berhenti. Bahkan saat kita give up, kita pikir aduh Tuhan udahlah gak Tuhan-Tuhanan lagi. Kita give up. Dia gak pernah give up atas hidup kita. Dia tetap punya rencana yang ajaib untuk hidup kita. Bahkan ketika kita tidak setia, kita faithless, no have faith. Kita gak punya iman lagi untuk berharap. Dikatakan aku tetap full of faith. Aku tetap percaya dan aku tetap beriman kata Tuhan. Untuk engkau. Mari kita nikmati kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah atas hidup kita. Walaupun mungkin saat ini kita mikir, mana kesetiaan Tuhan? Aku yang sudah setia datang terus ke sini, enggak dikabul-kabulkan doanya. Percayalah, Dia berikan yang terbaik pada waktunya.
Mazmur 46 ayat 1, Bani Korah bilang begini. Ayat 2 berarti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Masalahnya kita suka gak membuktikan, gak mau tahu. Kalau selama ini Tuhan itu sudah nolong kita, Tuhan itu sudah bukakan jalan, Tuhan itu sudah tuntun kita, malah kita yang tidak setia. Tapi mari kita percayai, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya diberkati sekali dengan kesaksian teman saya itu. Dan kita melihat Pengkhotbah 3 ayat 11. Bagian A. Ia, Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi Tuhan itu punya waktu, punya schedule, punya agenda untuk membuat hidup kita nikmati yang terindah dari Tuhan. Dia gak pernah mau kasih kita buah-buah yang masih mentah. Enggak. Tapi dia memberikan sesuatu yang matang, yang enak, yang bisa kita nikmati. Teman saya itu bersaksi bahwa sekarang di rekeningnya itu selalu ada jumlah yang dia pernah doakan. Selalu ada. Kenapa enggak dulu-dulu? Ya, kesetiaan Tuhan selalu terbukti indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Tetapi percayalah, sementara kita menantikan, Tuhan tidak sedang tidur. Tuhan kita tidak pernah berhenti bekerja atas hidup kita, anak-anaknya. Bahkan ketika kita tidak setia, dia tetap setia. Dan dia akan buktikan kesetiaannya gak pernah terlambat. Pertolongannya gak pernah terlambat. Saya sangat percaya teman saya ini gak pernah gak bisa makan. Selalu ada makanan. Selalu ada untuk anak-anaknya. Saya bersyukur ketika mendengar kesaksian ini. Di otak saya langsung, God never stop working. Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah berhenti atas hidup kita. Dia terus mau kerjakan. Kalau kita nyeleweng-nyeleweng dikit, ya dia pasti akan tarik kita datang. Narik kalau kita susah ditarik, ya sedikit sakit jadinya ditarik. Tapi mari kita punya hati yang percaya bahwa pertolongannya itu sangat terbukti. Dia tidak pernah terlambat, dia tidak pernah terlalu cepat. Dia punya waktu yang luar biasa dan dia tidak pernah stop, berhenti mengerjakan di dalam diri kita. Karena dia tahu kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan dalam rencananya. Sekalipun mungkin kita merasa udah Tuhan, angkat tangan saya sudah gak ikut-ikut kamu lagi. Tapi dia katakan, He doesn't give up atas hidup kita. Kalau kita gak pernah berpikir lagi, udahlah gak percaya Tuhan lagi. Dia bilang, aku sangat mempercayai engkau. Dan aku punya iman untuk membawa engkau naik. Respon kita, apakah kita mau tetap setia dan percaya bahwa dia Allah yang tidak pernah berhenti bekerja atas hidup kita. Dan dia selalu mau jadikan kita menjadi mutiara-mutiara yang indah di hadapannya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, tetapi dia membuat segala perkara menjadi indah pada waktunya. Percayalah, God never stop working. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, siapa di antara saudara yang di sini yang pernah doa lebih lama daripada Abraham? Abraham
dijanjiin Tuhan ya, 25 tahun baru dijawab. Ya. Sedangkan kriteria Abraham adalah orang yang beriman, ya, sahabatnya Tuhan, orang yang nurut dan taat sama Tuhan. Rasanya Abraham itu kalau dibandingkan dengan kita jauh lah, ya, imannya jauh, kesetiaannya jauh, penurutannya jauh daripada kita. Kurang apa Abraham? Kok doanya sampai lama sekali, 25 tahun baru terjawab. Sekarang kan saya tadi tanya, saudara dalam berdoa minta sama Tuhan, seperti tadi kesaksiannya Ibu Ina, wis bosen sampai sudah tidak mau berdoa lagi. Nah, coba lihat Abraham, kesetiaannya 25 tahun tapi tetap setia. Dan memang God never stop ya, untuk never stop working ya. Gak bakal Tuhan itu melupakan saudara ya. Jadi kalau saudara punya persoalan, jangan stop buat berdoa terus. Gak apa-apa, gak apa-apa, terus doa. Tuhan katakan jangan engkau jemu-jemu untuk berdoa. Jangan bosan, terus punya mimpi. Kapan didengar sama Tuhan? Ya nanti nggak tahu. Gitu. Nggak usah kitanya kecewa. Kalau mulai kecewa, saudara ngomong, Abraham aja nggak kecewa kok. Aku belum ada 25 tahun lamanya untuk berdoa. Ya. Percaya Tuhan tidak pernah berhenti untuk menolong saudara. Ya, yuk kita berdoa. Bapa, kami tidak mau jemu-jemu untuk berdoa kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Kalau kami mulai bosan, kami mulai tidak percaya kepada kuasa-Mu karena merasakan doa kami belum terjawab. Kami percaya Tuhan, dengan firman pada hari ini, Engkau membawa kami kembali pada titik semula untuk tetap berharap, percaya kepadamu bahwa Engkau mendengar doa. Engkau tidak pernah berhenti dalam bekerja untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap pada hari ini tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan untuk tetap mau berdiri buat bangsa dan negara kami. Karena kami tahu doa-doa kami adalah mengisi cawan-cawan yang ada di dalam kerajaan surga. Dan cawan-cawan ini merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu. Saat doa-doa kami masuk di dalam cawan doa, maka ada suatu dupa yang harum mengepul dari cawan doa kami. Dan Engkau melihat akan doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu, terutama buat bangsa dan negara kami. Oleh karena itu pagi hari ini kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau memeliharakan bangsa dan negara kami. Sebentar lagi Tuhan, Engkau sudah memberikan kemerdekaan selama 77 tahun. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Selama 77 tahun Engkau memberikan kemerdekaan. Tetapi Engkau tahu Tuhan keadaan bangsa dan negara kami. Kami hanya minta belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami ya Tuhan. Sehingga bangsa kami dilepaskan dari keadaan kemiskinan. Biarlah rakyat Indonesia ini Tuhan, sekalipun dalam keadaan kegelapan, sekalipun dunia mengalami kegelapan, kami punya pelita yang Kau siapkan buat kami, buat bangsa dan negara kami.
Kami tahu Tuhan, pelita itulah yang akan menerangi semua jalan kehidupan daripada bangsa kami. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap apa yang dikerjakan oleh rakyat Indonesia. Tuhan, kami tahu betapa tanah Indonesia adalah tanah yang sangat subur. Oleh karena itu biarlah terjadi perlipat kali gandaan daripada semua hasil yang ada di bumi Indonesia. Engkau buat perlipat kali gandaan hasil laut. Engkau beri perlipat kali gandaan hasil tambang dan semua tanaman-tanaman yang ditanam di Indonesia. Engkau yang akan memberkati Tuhan, sehingga semua dipakai untuk kemakmuran daripada bangsa kami, sehingga bangsa kami tidak mengalami kemiskinan dan kelaparan. Bapa, kami berdoa pada saat ini juga, kami mau menyerahkan Tuhan akan Bapak Presiden kami dan semua staf yang ada untuk tetap setia kepadamu, mencari kehendak-Mu, mendapatkan hikmat, mendapatkan kemampuan, mendapatkan kebijaksanaan yang daripada-Mu untuk dapat memimpin bangsa kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami mau menyerahkan akan segala bencana alam yang mau tidak mau Engkau izinkan untuk terjadi. Biarlah semua yang terjadi merupakan sesuatu hal yang minimal, sehingga tidak mengalami banyak musibah buat bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Tuhan, saat ini waktunya kami minta daya tahan tubuh yang daripada-Mu. Biarlah Kau berikan kepada kami daya tahan tubuh Tuhan, di dalam menghadapi akan keadaan cuaca maupun virus apapun tidak akan mengena kami. Melainkan kami diberi kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Karena di dalam tubuh kami, dalam sel-sel yang ada dalam hidup kami, di dalam darah kami, Engkau berikan daya tahan tubuh. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan masuk dalam pengurapan. Masih saudara kita akan masuk dalam pengurapan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami ada di dalam pernaungan daripada-Mu, ada di dalam perlindungan yang daripada-Mu. Mata kami juga, telinga kami juga Tuhan, bibir, mulut kami dan hati kami, biarlah semua ada di dalam perlindungan yang daripada-Mu. Dan semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau patahkan. Berkati tangan kami. Hari ini adalah hari pertama dalam kami melakukan semua kegiatan kami. Dalam minggu ini kami minta di dalam nama-Mu, biarlah tangan kami adalah tangan yang diurapi. Kami mau mengerjakan semua pekerjaan kami hari ini bersama dengan Engkau Tuhan. Maka kami tahu ada pengurapan yang daripada-Mu, membuat semua yang kami kerjakan akan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati kaki kami juga Tuhan, supaya kaki kami ini berjalan, Engkau pimpin kemana kami harus pergi. Semua perkara-perkara yang masih tertutup, Engkau sanggup membukakan. Pada saat kaki kami melangkah, maka semua jalan akan terbuka. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Bapa yang tidak pernah berhenti dalam bekerja menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.